sejahtera bagimu, Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. I am here because of your grace. I am here because of your love. Kita bernyanyi, I am here. Mari kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya
Tuhan Allah yang Maha Benar, firman-Mu menyatakan bahwa kami harus menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia dalam kebangkitan, kehidupan, dan kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, beriman teguh kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat diserahkan dulu. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan, bangkit serukan nama Yesus. Mari kita nyanyikan bersama kita bersukacita, kita bertanding bagi Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju dan nyatakan kuasanya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kemenang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkan engkau padaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu berserulah kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, Allahku, apakah Engkau melimpahkan kelaparan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pun pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumahnya dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan mana satu pujian bersama Bapa.
kita bangkit berdiri, berilah tempat bagi Yesus. Sekarang turun sabdanya, bukalah pintu dan terimalah Yesus. Kita bernyanyi, ada tempat bagi Yesus. Marilah kita berdalam hati kita masing-masing. Mari kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Diberikan waktu 1 sampai 2 menit. Telah kulihat bukti kasih-Mu dan Kau menderita gantikanku. Begitu besar pengorbananmu bagiku Tuhan, karena Engkau telah memberikan dengan darah-Mu yang mahal. Kita bernyanyi terlalu besar. Kau
dosamu, engkau menyusui aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, dan oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayatnya ke-27. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayatnya ke-27. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang kita mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Diberikan kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban yang memuliakan aku, siapa yang menuju jalannya, keselamatan dari Allah akan diperlihatkan kepadanya." Sambil kita bernyanyi, "Betapa hatiku." Dan sebelumnya kita bernyanyi, "Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap." Tuhan
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Jikalau pada saat ini Tuhan kami bisa datang di hadirat-Mu lewat ibadah yang boleh kami lakukan saat ini. Dan saat ini kami rindu akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami memohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami saat ini. Lawat setiap hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang boleh Engkau taburkan Tuhan akan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Ya Bapa di surga, hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang berkarya dalam kehidupan hamba-Mu, dan biarlah kiranya hikmat yang daripada surgawi memenuhi kehidupan hamba-Mu, sehingga apa yang Tuhan kehendaki buat kami saat ini bisa tersampaikan dengan penuh sukacita. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang akan mengacaukan pikiran dan bahkan persekutuan kami saat ini, kami satukan hati kami tolak, kami usir, kami patahkan di dalam kuasa Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bersabdalah, kami siap mendengarkan firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam ini dalam ibadah Paskah yang kedua terkutip dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-28. Begini firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sungguh dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulur, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Dalam suasana sukacita Paskah pada saat ini, kami menyapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan bahkan yang sedang beribadah di rumah saat ini. Shalom. Yahweh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang sangat luar biasa saat ini. Jikalau pada malam ini kembali kita datang di hadirat Tuhan, beribadah, dan bahkan saat ini kita akan diingatkan bagaimana kuasa kebangkitan Kristus yang telah bangkit di antara orang mati. Dan kebangkitannya adalah merupakan suatu kemenangan yang memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Kebangkitan Kristus membawa suatu sukacita dalam setiap kehidupan pada saat ini. Kebangkitan Kristus mengubah
kita bisa melihat apa yang telah terjadi setelah kematian Yesus di atas kayu salib, Bapak Ibu. Dan di mana murid-murid pada saat itu sedang berada di dalam kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan yang telah menyelimuti kehidupan mereka. Tapi ketika tiba-tiba pagi-pagi subuh, ketika Maria dan murid-murid datang melihat kuburan Yesus, dan apa yang mereka temukan, yaitu mereka menemukan sebuah berita sukacita bahwa Yesus telah bangkit di antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat efek ini di dalam ketakutan yang telah menyelimuti kehidupan murid-murid Yesus pada saat itu. Di antara percaya tidak percaya, tapi ketika Yesus hadir dan menampakkan diri kepada murid-murid, kita bisa melihat bagaimana respon daripada seluruh murid pada saat itu. Mereka mendapatkan suatu sukacita yang sangat luar biasa. Ketakutan diubahkan menjadi sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi perenungan kita saat ini, di mana Paulus memberitakan kebenaran kebangkitan Kristus itu. Dia menegaskan bahwa benar-benar Kristus telah bangkit di antara orang mati. Kenapa Paulus harus menekankan ini pada jemaat, khususnya di Korintus pada saat itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Karena sebagian jemaat di Korintus pada saat itu, yaitu dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang berkata bahwa tidak ada yang namanya kebangkitan orang mati, atau tidak ada kebangkitan tubuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang disampaikan oleh Paulus dan ditegaskannya di jemaat Korintus pada saat itu, dan menyatakan bahwa kebangkitan Kristus itu adalah benar. Dan bahkan kita bisa melihat dalam pasal 15 ini, di ayatnya yang ke-12, Paulus menjelaskan apa akibat daripada ketika Yesus tidak dibangkitkan. Dan ada juga akibat ketika Yesus dibangkitkan. Kalau kita membaca, Bapak Ibu, dia berkata dalam ayat 12, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jelas pada ayat 14 dia berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan firman ini Paulus menegaskan bahwa ketika kebangkitan Kristus ini tidak terjadi, lalu ketika kebangkitan Kristus itu tidak benar, berarti sia-sialah iman yang kami miliki, sia-sialah kepercayaanmu, sia-sialah pemberitaanmu. Berarti kebangkitan Kristus adalah sangat penting kita yakini dan percaya dalam hidup ini. Sebab kebangkitan Kristus itulah yang membawa kita sampai saat ini. Kita punya pengharapan, kita punya yaitu kekuatan bahwa kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kita bisa melihat dalam firman ini, Paulus berusaha meyakinkan jemaat bahwa Yesus Kristus telah sungguh-sungguh mati dan telah sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Dan bahkan dalam ayat yang boleh kita renungkan saat ini, dia berkata dalam ayat 20,
dengan menegaskan dan mengatakan bahwa Kristus sudah bangkit. Dan bahkan bukan hanya dia sudah bangkit, tapi Paulus menyatakan bahwa kebangkitan Kristus adalah merupakan, yaitu yang menjadi suluh bagi yang telah meninggal. Artinya Bapak Ibu, bahwa Kristus menjadi pokok kebangkitan untuk semua orang. Ini hal yang pertama yang menjadi perenungan kita pada saat ini Bapak Ibu, bahwa kebangkitan Kristus menjadi kepastian kebangkitan kita sebagai orang yang percaya. Jadi ketika kebangkitan Kristus menjadi kebangkitan kita sebagai orang percaya, adalah merupakan berita sukacita dalam kehidupan kita. Bahwa hidup ini tidak hanya sekedar hidup di dunia ini saja. Ketika mati maka tidak ada gunanya lagi. Tapi ini membuktikan lewat kebangkitan Kristus bahwa hidup di dunia ini, bahkan hidup sebagai orang percaya, tidak akan menjadi sia-sia. Sebab di balik kematian ada kehidupan yang telah Tuhan sediakan dalam hidup ini. Kita percaya itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab bagi orang yang hidup percaya kepada Tuhan Yesus, maka tidak akan mendapatkan kesia-siaan. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 menyatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita percaya bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus, walaupun kita mati, maka kita juga akan diberikan kehidupan oleh Kristus yang telah bangkit di antara orang mati. Bapak Ibu, ini menegaskan bahwa kebangkitan Kristus memberikan kehidupan dan keselamatan bagi kita. Yang kedua yang menjadi perenungan kita lewat firman ini, dia berkata bahwa kebangkitan Kristus menyatakan bahwa maut telah dikalahkan. Bapak Ibu, jelas ketika Yesus mati di atas kayu salib di Golgota, dan tidak hanya sampai di situ saja, tidak hanya berhenti di dalam kematiannya, tapi kita bisa melihat oleh kebangkitan Kristus membuktikan bahwa telah mengalahkan maut, telah mengalahkan kuasa kegelapan, telah mengalahkan kuasa dosa dalam hidup ini. Artinya bahwa Yesus tidak bisa ditahan oleh kubur. Itu menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah yang berkuasa, baik di bumi maupun di surga, dan bahkan di dalam bumi sekalipun. Nah Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengajak kita untuk merenungkan ini. Ya. Bagaimanapun kuasa kegelapan yang akan menyelimuti kehidupan kita, yang ingin merongrong kehidupan kita, tapi ketika kita berada di dalam Kristus, kita percaya bahwa kuasa itu tidak akan mengganggu dan merenggut kehidupan kita. Bahwa kuasa kebangkitan Kristus akan mengalahkan semuanya itu. Dia menunjukkan bahwa kuasanya melebihi dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Mungkin apa yang terjadi saat ini, yaitu di mana kuasa virus corona yang telah mewabah di mana-mana saat ini. Tapi kita percaya lewat Paskah saat ini, dalam kebangkitan Kristus Yesus menyatakan kepada kita, ketika kita ada di dalam Dia, dan ketika kita mengandalkan Dia, Dia telah mengalahkan kuasa maut, yang menjadi hal yang sangat menakutkan dalam kehidupan ini. Adalah musuh yang terbesar adalah kematian, dan Tuhan telah melawan semuanya itu. Apalagi kuasa corona ini yang tidak ada bandingnya dengan kuasa Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan akan bisa memusnahkan segala kuasa corona yang telah mewabah saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang ketiga yang boleh kita renungkan dalam firman ini,
yaitu kebangkitan Kristus, menunjukkan bahwa Dia Raja yang berkuasa. Kita boleh membaca dalam ayatnya yang ke-27, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus telah menjadi suatu kemenangan bagi kita, sebab Dia adalah yang berkuasa atas kehidupan ini. Bahwa Dialah yang berkuasa atas seluruh jagat raya ini, dan Dia yang berkuasa atas segala, yaitu bumi dan bahkan surga ini. Dan kita bisa melihat lewat kuasa kebangkitannya. Dia berkata dalam firman ini tadi bahwa segala, yaitu sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Dia adalah Yesus yang telah bangkit, yang telah menjadi Raja kita saat ini. Mari kita andalkan Dia dalam kehidupan kita, bahwa dengan bersama Tuhan kita bisa dimampukan melalui segala perjalanan kehidupan ini, yang walaupun kadang-kala silih berganti, yaitu suka duka yang bisa kita hadapi, tapi dengan bersama Tuhan kita akan dimampukan dan mendapatkan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik semuanya ini kita akan diyakinkan dalam firman ini bahwa kebangkitan Kristus akan memberikan suatu, yaitu kemenangan bagi kita. Bahkan kematian tidak akan menjadi ketakutan bagi kita. Bahkan Paulus berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Bagi orang yang hidup di dalam Kristus, maka kematian bukan menjadi hal yang ditakutkan, tapi kematian akan menjadi, yaitu keuntungan bagi setiap yang percaya kepada Tuhan. Maka dengan demikian, lewat firman ini Dia mengajak kita, mari kita taruhkan hidup ini hanya di dalam Dia. Di dalam Dia yang telah bangkit di antara orang mati, yaitu Yesus Kristus, Allah kita, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Demikian firman Tuhan ini, dan yang menjadi ayat hafalan buat kita Bapak Ibu, terkutip dari Yohanes pasal 11 ayat 25. Begini firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Sekali lagi, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang boleh kami nikmati saat ini. Lewat firman-Mu, Engkau mengajak kami bahwa kuasa kebangkitan-Mu akan memberikan kemenangan bagi kami. Kuasa kebangkitan-Mu menjadi jaminan bagi kami akan dibangkitkan pada akhiratnya, yang walaupun kami sudah mati. Dan terlebih Tuhan, janji-Mu yang indah, walaupun kami mengalami kematian, tapi ketika kami hidup di dalam Engkau, maka kehidupan pun Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih firman-Mu yang menguatkan dan menghiburkan kami. Biarlah kiranya firman-Mu ini benar-benar menjadi suluh dan terang di dalam perjalanan kehidupan kami. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga firman ini menjadi kekuatan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita bernyanyi, Aku Mengasihi Engkau Yesus.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen segala zaman dan tempat. Jemaat depan berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kami langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disakitkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar. Mari kita kembali bernyanyi anak Allah Yesus namanya. Kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Yesus, Allah yang kami agungkan dan muliakan, Allah yang kami sembah, yang telah mengasihi dan yang telah memberikan kehidupan bagi kami. Terpuji termulia nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Jikalau malam ini kami boleh datang di hadirat-Mu untuk beribadah ya Bapa, semuanya oleh karena kasih dan anugerah. Dan walaupun ibadah kami laksanakan di rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa ibadah ini akan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terlebih saat ini kami bersyukur atas firman-Mu yang telah Engkau beritakan buat kami saat ini, yang memberikan kekuatan bagi kami, yang memberikan pengharapan bagi kami, bahwa hidup kami bagi yang percaya kepada-Mu tidak akan sia-sia.
Terima kasih ya Bapa. Biarlah kiranya kuasa kebangkitan terus akan memulihkan kehidupan kami. Terlebih di tengah-tengah ketakutan kegelisahan yang telah menyelimuti kami saat ini. Kami pertaruhkan kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan. Tuhan tolong kami, Tuhan urapi kami, Tuhan kuatkan kami. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami bawa segala pergumulan dan seruan kami di hadapan-Mu lewat doa syafaat kami. Dan jauh sebelumnya Tuhan, kami memohon pengampunan yang daripada Engkau atas segala dosa pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan-Mu, baik dalam tutur kata kami, dalam tindak tanduk kami, dan bahkan dalam apa yang kami pikirkan dan rencanakan. Tuhan ampuni ia bagi kami, supaya jangan menjadi penghalang berkat dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, pada saat ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, terlebih yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga umat-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya segala ibadah yang boleh mereka lakukan Tuhan akan menjadi kemuliaan Bapa di surga. Engkau berkati setiap mereka di dalam berbagai pergumulan-pergumulan mereka, dalam kehidupan keluarga, untuk anak-anak, pekerjaan, dan bahkan segala rencana mereka. Kami pertaruhkan seluruhnya di dalam tangan pengasihan. Engkaulah jawaban dari setiap kerinduan mereka. Engkaulah jawaban dari setiap doa-doa yang mereka panjatkan di hadirat. Tuhan tolong setiap umat-Mu. Engkau berkati mereka. Pada saat ini juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sedang berada dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib yang ajaib Tuhan. Engkau sanggup memulihkan dan menyembuhkan segala sakit penyakit umat. Kasihilah mereka ya Bapa. Angkat tangan-Mu yang penuh kuasa atas mereka. Engkau jamah, Engkau sembuhkan segala sakit penyakit mereka. Engkau berkati obat yang mereka konsumsi. Biarlah kiranya menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Terlebih buat umat Tuhan yang telah berada dalam keadaan sakit saat ini, yang terjangkit virus corona, ya Bapa di surga, kami serahkan kehidupan mereka di dalam tangan Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus yang akan bisa menyembuhkan mereka dari segala virus-virus yang telah merongrong kehidupan mereka. Kami percaya bahwa kuasa kebangkitan Tuhan mampu mengangkat segala kuasa virus-virus yang telah merenggut dan bahkan yang telah merongrong kehidupan setiap umat ya Bapa. Kami percaya ketika Tuhan telah mengalahkan kuasa kematian, maka kami percaya bahwa kuasa corona juga Engkau akan bisa mengalahkan dan mematahkan kuasanya. Kami pertaruhkan kehidupan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap obat yang mereka konsumsi juga, dan bahkan makanan, minuman, biarlah kiranya menjadi alat Tuhan, sehingga mereka akan bisa disembuhkan dan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk para medis, dokter, dan bahkan perawat ya Bapa, yang berada di garda depan dalam menghadapi dan menangani yaitu virus corona ini. Tuhan Yesus, hanya kepada-Mu kami serahkan kehidupan saudara-saudari kami. Mereka telah memberikan waktu, mereka telah memberikan kekuatan untuk melayani Engkau lewat profesi yang telah Tuhan embatkan buat mereka. Mampukan mereka Tuhan, dan Engkau pagari, bentengi mereka dengan kuasa dan kemuliaan, sehingga mereka juga jauh daripada virus-virus. Biarlah kiranya pelayanan yang mereka lakukan menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan. Terima kasih. Demikian juga pada saat ini kami berdoa untuk seluruh
yaitu pemimpin-pemimpin kami, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka di dalam memimpin seluruh umat-Mu ya Bapa. Terlebih dalam penanganan COVID-19 ini, Tuhan Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa menangani dan bisa mereka juga mengarahkan seluruh umat Tuhan ke arah yang Engkau kehendaki. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, secara khusus di jemaat PNKP ini, dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka, terlebih di dalam pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Terlebih saat ini pengaruh daripada COVID-19 ini Tuhan akan mempengaruhi tentang ekonomi seluruh umat. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah sumber dari segala apa yang boleh kami butuhkan. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan seluruh umat-Mu merasakan kelaparan. Kami percaya bahwa Engkau akan memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami telah membawa persembahan kami di hadapan. Dan biarlah kiranya menjadi persembahan yang Engkau harum di hadapan. Terima ya Bapa. Dan biarlah kiranya Tuhan terus memberkati setiap umat, baik dalam pekerjaan mereka, baik keluarga mereka, kesehatan mereka, sehingga mereka tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa yang boleh kami panjatkan di hadirat-Mu. Janganlah kehendak kami yang terjadi, biarlah kiranya kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi Ku Menang, Ku Menang. Shalom. Yahoo.